Baik, ini adalah subpokok pembahasan terakhir, bagaimana implementasi pengukuran investasi sosial, di mana STROI sebagai contoh. Saya akan memberikan salah satu metode pengukuran, yaitu STROI yang umumnya digunakan oleh orang-orang sosial dalam menghitung dampak investasi sosial. Sebagai contoh, saya mengambil satu jurnal yang ditulis oleh Santoso et al. Tahun 2018, dimuat oleh jurnal Advispreneur, jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dan kewirausahaan 153 volume 3 nomor 2 Agustus 2018 yang berjudul Assessment of the Impact of CSR Implementation Social Investment Using Social Return on Investment atau STROI Method. Artinya dia mencoba ingin menilai bagaimana impact ya dari penerapan social investment di CSR PT Bukit Asam Persero Tbk yang disingkat PTBA dengan menggunakan STROI sebagai pendekatan. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Santoso tersebut, Santoso melakukan 5 tahapan untuk melihat ya bagaimana bekerjanya STROI dalam analisis investasi sosial oleh sebuah korporat. Yang pertama adalah dia menentukan cakupan program terlebih dahulu, kemudian dia melakukan identifikasi peran dan dampak dari pemangku kepentingan yang terlibat. Yang ketiga, menyusun perhitungan dampak dan monetisasi. Yang keempat, menghitung jumlah kejadian dampak atau evidence. Dan kelima adalah pemberian nilai dan perhitungan STROI. Baik, Santoso pertama kali mencoba melihat program CSR PTBA. Ya, lebih mendalam di sini dia identifikasi bahwa ternyata program yang dilakukan oleh PTBA, program CSR-nya adalah pengembangan Posdaya Baramulyo. Ini dia fokus pada penilaian evaluatif pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2015. Meliputi layanan posyandu, kemudian layanan pos lansia, pos PAUD, taman pendidikan Quran, home industry, dalam pembuatan aneka kue, keripik, dan simpan pinjam. Kemudian ke-6 adalah budidaya dan pengelolaan jamur tiram, meliputi budidaya jamur, olah jamur, simpan pinjam. Yang keseluruhan ini bertujuan untuk data dan bahan komunikasi bagi korporat atau perusahaan dengan cara yang lebih jelas dan konsisten kepada para pengemudi agar dia tahu positioningnya. Sebab itu menjadi penting. Kalau kita tidak memahami positioning kita dalam melihat perusahaan kita kan berbahaya. Jadi STROI digunakan bagi dia ya untuk kemudian menghimpun data yang up to date berasal dari lapangan. Kemudian di dalam jurnal tersebut Santoso kemudian melakukan identifikasi peran dan dampak dari pemangku kepentingan yang terlibat. Dia bentuk dalam matriks ya. Di sini ada pemangku kepentingan yang terlibat di dalam aktivitas yang dia katakan tadi, yaitu institusi pos lansia, kemudian apa perannya, apa dampaknya, peserta pos lansia, orang tua murid PAUD, kelompok usia, PTBA, semuanya diinventaris ya. Inventaris terkait dengan perannya masing-masing stakeholder tersebut dan dampak yang kemudian dihasilkan. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu menyusun perhitungan dampak dan monetisasi. Nah, di sini sudah lebih rigid ya, dampak yang dihasilkan dari setiap aktivitas atau kegiatan program. Misalnya institusi pos lansia, ini dampaknya apa? Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Kemudian pendekatan perhitungannya gimana? Menghitung nilai peningkatan keterampilan senam lansia yang diperolehnya dan menghitung nilai manfaat sebagai infrastruktur senam. Kemudian pendekatan yang digunakan apa? Nilai peningkatan keterampilan dan seterusnya. Sumber informasi apa? Hasil wawancara, FGD, dan dokumen Posdaya Baramulyo. Jadi semua ini diinventarisasi dengan baik, dihitung dampaknya, kemudian dimonetisasi. Sehingga lahirlah seperti pada tahapan keempat ini, yaitu menghitung jumlah kejadian dampak atau evidence. Misalnya tadi
dampak peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Perhitungan kejadian atau dampak evidence-nya itu, misalnya ada 2 kader yang pos lansia ini yang mendapatkan pelatihan, kemudian nanti dihitung ya berapa jumlah ya biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dan seterusnya ya. Nah, inilah kemudian dijadikan ukuran ketika menghitung SROI-nya. Setelah kita menghitung jumlah kejadian dampak atau evidence, maka kemudian ini tahapan kelima yang terakhir, yaitu pemberian nilai dan perhitungan SROI. Di sini dalam tabel terlihat ada input, ada outcome, kemudian ada kelompok, ada outcome ya, kemudian ada total outcome yang diperoleh, kemudian ada SROI rasio. Nah, dalam input ada pembangunan gedung posdaya, kemudian bantuan posyandu, bantuan pos lansia, bantuan kelompok usaha. Untuk outcome-nya ada institusi pos lansia, peserta pos lansia, orang tua murid PAUD, kemudian murid PAUD, kelompok usaha yang terlibat, dan seterusnya. Kemudian di pojok paling kanan bawah ada SROI rasio sebesar 3,70. Artinya apa? Setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan itu memberikan nilai investasi sosial sebesar Rp3,70. Jadi disinilah kemudian metode SROI ini kemudian bisa memberikan gambaran secara kuantifikasi atas pengeluaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan melalui program atau kebijakan corporate social responsibility-nya. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kita tiba pada slide terakhir, yaitu catatan penutup. Nah, dalam catatan penutup ini perlu saya menekankan bahwa kesesuaian kebijakan dan program dengan tujuan investasi sosial itu hanya bisa diketahui dengan melakukan pengukuran atas nilai sosial atau investasi yang dilakukan oleh suatu lembaga. Entah itu lembaga yang beroriented pada profit ya atau perusahaan, kemudian lembaga pemerintahan, juga bisa kemudian lembaga donor dan seterusnya. Yang kedua, metode pengukuran investasi sosial ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang baik adalah metode yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. SROI adalah metode yang dianggap baik untuk saat ini, yang digunakan untuk melihat atau mengukur investasi sosial atau nilai sosial. Dan terakhir, metode pengukuran ini masih perlu perbaikan, terutama terkait dengan prinsip, kriteria, dan indikator yang dibangun. Teman-teman yang bergerak dalam social investment Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Pak Jalal dan Kurniawan, sebagaimana yang saya kutip di dalam slide ini, itu sangat penting kehadirannya dalam mengkritisi bagaimana perkembangan dunia corporate social responsibility dalam rangka untuk menghitung seberapa jauh kemudian kontribusi perusahaan terkait dengan investasi sosial yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu mengenai pengukuran kinerja dan dampak investasi sosial ini terus berkembang. Saya yakin ketika kita mencoba untuk memfokuskan untuk melakukan proses autokritik terhadap pembangunan di mana perusahaan memiliki peran penting di dalamnya atau corporate maupun lembaga-lembaga lainnya, maka disitulah kemudian pengetahuan akan terus berkembang. Demikian untuk perkuliahan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa dan jaga kesehatan bagi teman-teman semua. Saya yakin bahwa tugas kita untuk belajar jangan sampai putus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.